Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan masih pada materi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan irasional satu variabel. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan rasional. Sekarang kita belajar tentang pertidaksamaan irasional. Apa sih bilangan irasional itu? Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi. Jadi kalau misalnya dia dibentuk dalam bentuk pecahan, ketika dia diubah menjadi pecahan desimal, dia tidak akan berhenti jadi komanya terus. Nah, untuk pertidaksamaan irasional satu variabel ini bentuk umumnya yang bisa dilihat. Jadi biasanya dibentuk dalam bentuk akar. Jadi akar dari fungsi f(x) kurang dari sama dengan akar fungsi gx atau akar fungsi f(x) kurang dari akar fungsi gx. Jadi perbedaannya yang satu ada sama dengannya, yang satu tidak. Atau kalau ini kurang dari, yang ini lebih dari, sama. Hanya beda tandanya saja. Nah, ingat bilangan itu yang bisa diakar hanya bilangan positif, sehingga baik fungsi f(x) ataupun fungsi gx dia harus lebih besar atau sama dengan 0. Itu syarat utamanya. Bisa dipahami ya. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pertidaksamaan irasional satu variabel? Langkah yang pertama adalah tentukan syarat nilai x berdasarkan syarat bilangan bawah akar harus lebih besar sama dengan 0, seperti yang disebutkan di awal. Lalu yang kedua, mengkuadratkan kedua ruas agar tanda akarnya hilang. Itu untuk mempermudah. Yang ketiga, jadikan ruas kanannya, jadi yang sebelah kanan itu 0. Itu apabila harus difaktorkan. Tapi kalau misalnya bentuknya sudah dalam bentuk faktor atau bisa langsung dikerjakan, nggak perlu di 0. Yang berikutnya, tentukan pembuat nolnya jika harus difaktorkan. Jadi kalau itu merupakan hasil memfaktorkan, tentukan dulu pembuat nolnya. Lalu setelah itu buat garis bilangannya, tentukan titik ujinya, lalu tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, contoh yang pertama, tentukan nilai x yang membuat bentuk akar dari akar fungsi x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 16 terdefinisi. Ingat bahwa bilangan di bawah akar, jadi ini harus lebih besar sama dengan 0. Agar terdefinisi, maka nilainya harus lebih besar, ini harus lebih besar sama dengan 0. Ya, perhatikan karena ini sebelah kanan sudah 0, selanjutnya adalah kita faktorkan untuk menentukan pembuat nolnya. X kuadrat itu dari x dikali x, lalu 16 itu dari 8 dikali 2. Karena ini negatif 6, maka yang 8 tandanya negatif, yang 2 positif, karena kita dimintanya yang negatif. Jika sudah, kita punya x dikurangi 8 dan x ditambah 2, ini pembuat nolnya. Jadi x dikurangi 8 sama dengan 0, x-nya berarti sama dengan 8, 8-nya dipindah luas, atau x ditambah 2 sama dengan 0, dimana x-nya berarti sama dengan negatif 2, jadi ini dipindah luasnya. Setelah itu kita buat garis bilangan. Di sini kita punya negatif 2 dan 8. Negatif 2 berada di sini dan negatif 8 di sini. Nah, ingat karena di sini ada tanda sama dengan, berarti langkah yang kita buat adalah tertutup. Jika sudah, kita buat garis bilangan, tentukan titik ujinya. Karena di sini ada negatif, ini positif, ambil titik uji 0. Masukkan ke persamaan ini yang di sini atau yang atas. Terserah bagi kalian yang mudah yang mana. Saya masukkan yang di sini ya. Kita ulangi, jadi kita ngambil 0. Setiap ada x diganti dengan 0, 0 dikurangi 8 negatif 8, 0 ditambah 2, 2 negatif 8 dikali 2 negatif 16. Kalau 0-nya kurang lebih di sini, berarti di sini negatif. Seperti ini. Kalau yang sini negatif, berarti yang di sini positif, ini juga positif, ini positif, ini positif.
Nah, perhatikan karena dia lebih besar dari 0, maka yang kita ambil adalah yang positif. Ini daerahnya. Ini daerahnya. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya kita dapat, ya ini daerahnya di sebelah kiri negatif 2, berarti X kurang dari sama dengan negatif 2, dan di sebelah kanan 8, berarti X lebih besar sama dengan 8, di mana X di sini merupakan anggota bilangan real. Ini contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan untuk akar 2x ditambah 4 kurang dari 4. Ingat, syarat bentuk akar adalah bilangan atau fungsi di bawah akar harus lebih besar sama dengan 0. Jadi 2x tambah 4 lebih besar sama dengan 0. Hingga 2x lebih besar sama dengan 4 yang dipindah plus jadi negatif 4. Sehingga kita dapat x-nya lebih besar sama dengan negatif 2. Kita simpan dulu. Nah, yang kedua, karena bentuk soalnya seperti ini, jadi sudah ada kurang dari 4, maka 2x ditambah 4 kurang dari 4 dikuadratkan kedua ruas. Ini kalau dikuadratkan akarnya hilang, sehingga jadi 2x ditambah 4 kurang dari 4 dikuadratkan 16. Setelah itu 2x, 4-nya pindah ruas, 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Kita peroleh x kurang dari 6. Simpan dulu. Kita buat garis bilangannya. Untuk yang pertama, kita punya x lebih besar sama dengan negatif 2. Kira-kira di sini noktanya tertutup karena ini ada sama dengannya. Karena lebih besar berarti dia di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan. Kanan ya. Lalu untuk yang kedua ini kita buat juga garis bilangannya. Nah, karena di sini tidak ada sama dengan, berarti noktanya terbuka. Di sini 6. Karena kurang dari, berarti dia di sebelah kiri. Nah, himpunan penyelesaiannya atau HP-nya itu irisan dari kedua himpunan ini. Nah, baca lurus ya. Nah, di antara yang atas dan bawah ini arsiran semua, itulah yang diambil sebagai himpunan penyelesaian. Bukan yang ke sini karena di sini nggak ada arsirannya, atau yang ke sini karena yang atas juga nggak ada arsirannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya batas kirinya negatif 2 dan batas kanannya 6. Negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 6, di mana x-nya anggota bilangan real. Contoh berikutnya, tentukan penyelesaian pertidaksamaan untuk bentuk di mana kedua sisinya dalam bentuk akar. Akar x kuadrat dikurangi x kurang dari akar 2. Penyelesaiannya, syarat bentuk akar, fungsi di bawah akar harus bernilai lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk ini kita faktorkan. Ada x, x-nya kita keluarkan. Nah, x kuadrat ini jadi x yang dikeluarkan tinggal x yang dikeluarkan tinggal negatif 1. Lebih dari sama dengan 0. Berarti pembuat nolnya ada x dan x min 1. X sama dengan 0. Di sini ya, x sama dengan 0. Atau x dikurangi 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Ini pindah ruas. Nah, ini simpan dulu. Kita punya ini simpan dulu. Lalu berikutnya kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan tanda akarnya. X kuadrat ini dikuadratkan tinggal x kuadrat dikurangi x, ini dikuadratkan tinggal 2, tanda akarnya hilang. Lalu bedah ruas, ingat sebelah kanan jadikan 0 untuk mencari pembuat nolnya. Lalu kita faktorkan x kuadrat dari x, negatif 2 dari negatif 2 dikali 1. Karena ini negatif, berarti yang besar yang negatif. Kurang dari 0, berarti kita punya pembuat nolnya ada x dikurangi 2 sama dengan 0, di mana x sama dengan 2. Atau x tambah 1 sama dengan 0, x sama dengan negatif 1. Kita buat garis bilangannya, kita punya batas 0 dan 1. Warna tandanya lebih besar sama dengan
di sini berarti 0 dan 1. Kita cari titik ujinya. Misalnya 2, saya ambil 2 di sini. Boleh negatif 1, boleh, 2 boleh. Saya ambil 2 misalnya. Kalian bisa menulisnya di buku jiran kalian. Jadi 2, saya ambil 2 di sini, kira-kira 2 di sini. 2 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 1 kali 2, 2. 2 itu positif, berarti di sini positif. Kalau itu positif, berarti ini negatif, ini positif. Kita ambil yang positif. Karena tandanya lebih besar sama dengan. Lalu yang kedua, kita punya sini. Ini karena tidak ada sama dengannya berarti notanya terbuka. Kita punya negatif 1 dan 2. Kita ambil 0, masukkan ke sini. 0 dikurangi 2, negatif 2. 0 tambah 1, 1. Negatif kali positif, negatif. Berarti ini negatif. Ini positif. Ini positif. Kita ambil yang, karena ini kurang dari 0 berarti kita ambil yang negatif. Ini batasnya, irisannya tarik aja garisnya. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi yang dua-duanya baik yang atas ataupun yang bawah diarsir itu merupakan himpunan penyelesaian. Sehingga ini batasnya ada negatif 1 sampai 0, lalu ada 1 sampai 2. Sehingga negatif 1 kurang dari, karena notanya terbuka, X kurang dari sama dengan 0 karena notanya tertutup, atau 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Bisa dipahami ya. Lalu contoh selanjutnya, tentukan nilai X yang memenuhi pertindaksamaan akar X plus 10 dikurangi akar X plus 2 kurang dari 2. Yang pertama kita lakukan, nah kita kan punya ini soalnya ya, kita pisahkan dulu untuk lebih mudah. Nah, jadi kita ubah bentuknya dari akar X plus 10 kurang dari yang ini X plus 2 ini kita pindah ruas ke kanan. Setelah itu masing-masing ruas kita kuadratkan. Jadi ini dikuadratkan, semuanya dikuadratkan, dan ini tanda akarnya hilang, tinggal jadi X plus 10. Kalian ingat lagi kalau ada A plus B dikuadratkan, itu hasilnya A kuadrat ditambah 2 AB plus B kuadrat. Jadi yang berfungsi sebagai A adalah 2, yang berfungsi sebagai B adalah akar X plus 2. 2 dikuadratkan 4, lalu akar X plus 2 dikuadratkan jadi X plus 2, akarnya hilang. Yang tengah 2 dikali 2 ini 4 dikali akar X plus 2. Bisa dipahami ya? X plus 10, X plus 10, 4 ditambah 2 sama dengan 6. X-nya saya pindah ke sini, lalu sisanya tinggal 4 akar X plus 2. Yang tidak mengandung X kita geser ke kiri, yang ada X-nya kita geser ke kanan. 10, 6-nya dipindah ruas jadi negatif 6, lalu X ini dan X ini dipindah ruas sehingga X dikurangi X habis, atau kita bisa dicoret karena sama-sama X hilang, sehingga menyisakan 4 akar X plus 2. 10 dikurangi 6, 4, kurang dari 4 akar X plus 2. Perhatikan karena ada 4-nya, masing-masing ruas kita bagi 4.
4/4 1, 4/4 tidak perlu ditulis di sini, tinggal X plus 2. Nah, setelah itu kita kuadratkan lagi supaya tanda akarnya hilang. Ini dikuadratkan 1 dikuadratkan 1, akar X plus 2 dikuadratkan X plus 2. Sehingga 2 ini dipindah ruas, jadi negatif tinggal negatif 1, kurang dari X. Ini kan 2-nya sudah dipindah ya, simpan dulu. Nah, syarat bilangan di bawah akar adalah harus lebih besar sama dengan 0. Kita punya dua fungsi yang ada di bawah akar, ada X plus 10 dan X plus 2. Akar X plus 10 berarti X plus 10-nya harus lebih besar sama dengan 0, sehingga X-nya harus lebih besar sama dengan negatif 10. Tahu ya, 10-nya ini dipindah ruas. Lalu untuk yang akar X plus 2, berarti X plus 2-nya harus lebih besar dari 0, sehingga X-nya harus lebih besar sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita buat garis bilangan, kita punya negatif 1 kurang dari X. Misalnya negatif 1 di sini, kurang dari X berarti ke kiri. Ini arsiran ya, kita bisa membuatnya lebih bagus lagi. Lalu yang kedua, ini yang kedua, kita punya X lebih besar sama dengan negatif 10. Karena ada sama dengannya, notahnya tertutup. Nah, yang ketiga kita punya negatif 2. Saya letakkan di sini garisnya karena yang ini negatif 2. Karena lebih besar dari negatif 2, berarti ini ke kanan. Lalu, negatif 10 kira-kira di sini. Kalian boleh ya mau buat yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, terserah kalian. X harus lebih besar dari negatif 10, berarti ke kanan. Di kanan negatif 10. Jadi ini merupakan garis bilangan untuk yang pertama. Ini garis bilangan yang kedua. Dan ini yang ketiga. Ingat, himpunan penyelesaian merupakan irisan dari ketiganya. Jadi yang tiga-tiganya ada arsirannya. Di sini apa boleh? Tidak, karena di sini nggak ada arsiran. Di sini tidak boleh juga karena ini nggak ada, hanya 2. Di sini pun juga tidak boleh. Hingga inilah yang daerah himpunan penyelesaian HP. Jadi batasnya ada negatif 2 dan negatif ini, jadi HP-nya X sedemikian hingga negatif 2, karena ini batas kirinya negatif 2, batas kanannya negatif 1. Negatif 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari 1 di mana X anggota bilangan